Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang telah hadir di sebelah saya saat ini adalah Intan Saumadina. Apa kabar Intan? Baik, Kak. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Pernah punya. Seperti apa di ceritanya? rumah. Jadi Di rumah sendiri? Iya, di rumah sendiri. Oke. Jadi rumah aku tuh memang rumah kayak tua gitu, udah lama banget, bertahun-tahun nggak ditinggalin sama orang. Terus memang udah banyak gitu yang bilang nggak mau tinggal di sana, nggak mau tinggal di sana. Cuman akhirnya dibeli sama papa, terus direnovasi jadi lebih layak lagi. Terus kita tinggal di sana dan itu kejadiannya tuh udah lama sih sebenarnya waktu aku masih SMA. Oke. Iya, itu masih SMA. Terus jadi tuh pernah papa sakit. Terus pingsan dibawa ke rumah sakit karena besoknya aku mau UAN, aku nggak boleh ikut ke rumah sakit kan? Jaga rumah. Iya, ditinggal cuma berdua sama adek. Terus lagi ke kamar mandi depan, terus tiba-tiba tuh kita nangis-nangis semua, emang kondisinya di rumah tuh nangis semua karena papa udah nggak sadar ya. Terus aku sama adek nangis, terus tiba-tiba tuh kayak ada yang ikut nangis gitu di belakang kamar mandi. Itu kenceng banget suaranya, jelas banget dan aku pikir itu halusinasi aku doang. Terus akhirnya aku keluar kamar mandi, adik nanya, "Kak, itu suara apa?" Wah, berarti bukan aku doang dong yang denger. Terus dia masih nangis panjang. Terus pas saat aku coba teriak, coba beraniin diri, aku teriak, "Udah, nggak usah takut, nggak akan ada yang berani sama kita di sini." Aku buka pintu luar, udah berhenti. Gitu. Hilang suaranya gitu aja? Iya, suaranya hilang. Oke, tapi papa gimana sekarang keadaannya? Papa sehat. Papa sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu juga sehat-sehat aja ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan piring rotan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mardi. Selamat malam, Mas Mardi. Malam, Boleh kami tahu pekerjaan Mas Mardi? saya berdagang. Oke, apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau bercerita, saya waktu kecil itu terlalu banyak dibully, bahkan dari keluarga saya sendiri. Makanya saya bertekad dan berambisi untuk jadi yang terbaik dan paling sukses di keluarga saya. Oke, itu motivasi yang baik Itu motivasi sebenarnya. saya. Lalu? Tapi dalam perjalanan sampai saya besar, itu agak susah untuk menjadi yang saya mau. Oke, kemudian? Kemudian saya kenal satu orang di Jawa Tengah sana. Semacam dukun? Semacam itu. Anda datang ke sana? Tidak sengaja. Apa yang Anda lakukan di sana? Saya ngobrol-ngobrol dengan dia dan dia memberi solusi kenapa tidak ambil pesugihan. Lalu Anda ambil pesugihan itu? Awalnya saya menolak karena saya berpikir apa yang akan terjadi kalau saya ambil. Tapi karena kebutuhan dan keinginan saya untuk cepat sukses, saya ambil. Pesugihannya bentuknya seperti apa? Piring rotan. Piring rotan? Iya. Oke, apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan piring rotan itu? Yang saya lakukan di sana hanya membayar suatu mahar, Harganya? 500.000. Oke, kemudian Anda bawa pulang piring rotan? Saya bawa pulang Dan Anda dapat apa yang Anda impikan? sejauh ini ya. Terus kenapa datang ke menembus mata batin? Karena bagi saya sudah cukup perjalanan seperti ini. Saya pengen semuanya kembali normal. Karena ini berpengaruh kepada keluarga saya.
Apa pengaruhnya sama keluarga? Saya jadi memiliki temperamental yang tidak terkontrol. Dan mereka sudah terganggu. Dan mereka terganggu. Karena rumah tangga saya juga terlalu banyak konflik. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini Mas Mardi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi dan bisa lepas dari apapun ikatan dengan piring rotan ini, dengan pesugihan ini. Iya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mardi, tinggal di rumah bernomor 120. Terlahir tanggal 23 Januari 1984. Dia memiliki kepribadian yang baik dan ramah, tetapi kadangkala terlihat murung dan tidak berpikir panjang. Entah kenapa saya melihat belenggu kegelapan dalam jiwa Mardi. Dia seperti telah menyerahkan dirinya kepada raja kegelapan. Hal ini dapat membuat kejiwaan dan nyawa Mardi terancam. Saya melihat di dalam sosok Mardi ada kera tinggi besar. Saya akan membantu Mardi memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk semua. Terima kasih. Mardi, dengan tanggal lahir 23 bulan 1 1984 dan nomor rumah 120 atau 120. Mardi karena sering dibully, akhirnya punya ambisi. Untuk mewujudkan ambisinya, datang ke dukun, mendapatkan pesugihan piring rotan. Betul. Tapi belakangan justru yang Mardi rasakan adalah gangguan terhadap keluarga dan temperamen yang tidak terkendali. Iya. Makanya datang ke menembus mata batin untuk bisa lepas dari pesugihan itu. Ya, Oke. Gimana, Roy? Apa yang Iya. kamu lihat, Roy? Pertama-tama saya lihat waktu pas lihat Mardi pertama kali, saya ngelihat tiba-tiba dalam mata batin saya adalah seekor kera. Memungkinkan sekali ketika seekor kera ini muncul, apakah memang ini temannya dia atau penjaganya dia. Dia ada di mana keranya itu, Roy? Jadi dalam vision saya tiba-tiba saya melihat Ada muncul kera? ya ada muncul kera tiba-tiba, tapi Oke. belum hadir di sini. Mungkin saja ketika dia memanggil Mardinya, kera itu akan muncul. Kera itu tapi energinya terasa positif atau negatif, Roy? Kalau menurut saya negatif. Oke. Siluman kera, Siluman ya jenisnya ya? iya. Dan jahat sih sebenarnya kalau menurut aku. Cuma memang kan banyak manusia ya kena tipu daya, jadinya terkesan seolah-olah baik, terkesan seolah-olah biasa aja, tahu-taunya minta tumbal. Aduh, biasanya yang sudah-sudah kayak gitu ya, Iya. Roy? Mas Mardi pernah ketemu dengan sosok seekor kera nggak? Langsung atau dalam mimpi? Yang bukan kera yang normal pada wajar seperti umumnya ya, tapi yang agak berbeda gitu. ya setelah saya melakukan pesugihan itu ya kadang saya dalam tidur saya pernah dimimpikan seperti kera besar, tapi saya rasa itu bukan kera juga, tapi hanya mirip. Hanya mirip Kera. sama, ya. Kenapa Anda bisa bilang mirip kera? Karena dia mempunyai satu taring yang panjang Taring, kemudian dan buntut yang seperti ikan pari. ikan, artinya lebar gitu? Lebar dan lancip di depannya, di belakangnya, di ujungnya. Seperti trisula. Segitiga Iya, gitu lebar. bentuknya. Ekornya ikan pari gitu? Iya, Ekor ikan pari, Yang segitiga kayak panjang. trisula. Iya. Tuh. Menurut saya sih seperti ini. Coba deh lihat kepalanya, mirip gak? Iya. Anda melihat seperti sosok yang digambarkan Roy ini? Berbulu? berbulu.
seluruh tubuh. Iya. Dan bulunya itu dari api. Bulunya dari api. Iya. Jadi warnanya hitam dan merah. Hitam dan dia punya mata menyala. Iya. Datang dari mana dia? Apakah karena pesugihannya Atau memang sudah lama gitu? atau memang udah lama ngikutin Mardi? Saya rasa sudah lama ngikutin Mardi dan sudah lama juga ini bersemayam ya di tubuh Mardi. Jadi ini sebenarnya menurut saya nggak heran sih Mardi, karena saya ngerasain dia juga ngelakuin spiritual gitu sih, pelamis. Oke. Ini si kera ini, siluman kera ini karakternya memang yang ingin menyakiti orang, membunuh, marah, mempengaruhi pikiran untuk menjadi temperamen atau gimana, Roy? Kalau yang saya lihat ini mempengaruhi pikiran orang, temperamen, tiba-tiba berubah jadi yang dahsyat gitu. Saya ngelihat Mardi tenang, tiba-tiba nanti kalau misalnya keranya masuk gawat banget. Bisa nggak terkendali gitu? Iya, Meledak-ledak. takut banget ya. Aku sih ngerinya ketika dia ini masuk mendiami tubuh Mardi, langsung bermata merah. Matanya kan sekarang masih putih tapi udah mulai kemerahan ya. Iya, ada merah-merahnya yang mata kiri. Udah mulai agak-agak saru semuanya. Aku boleh nanya nggak? Boleh silakan. Mas Mardi kalau lagi mau marah gitu, lagi temperamennya tinggi, itu sadar nggak sih biasanya kalau lagi marah-marah kayak gitu, atau sadarnya selesainya atau pada saat marah? Itu kan kalau kita manusia normal biasanya saat marah tetap sadar ya. Iya. Itu ada ngerasa sadar gitu nggak? Tidak sadar. Karena saya pernah sampai memukuli seorang itu, tapi saya menikmati hal itu. Waktu memukuli Iya. orang, Anda menikmatinya? Iya. Itu pun karena masalah sepele. Saya tidak suka dilihat. Diliatin? Dia hanya melihat, saya jalan, saya tidak suka, saya tegur, saya tidak terima, langsung saya pukul. Setelah Artinya itu adalah semacam kepuasan batin ya, kalau misalnya habis Iya. mukulin orang langsung puas gitu. yang sebelumnya saya tidak pernah seperti itu. Ya. Oke. Semacam kayak psikopat berarti ya, menyakiti orang tapi menikmatinya gitu. Saya nggak tahu apakah iya, memang iya, ada. benar. Ada sisi-sisi seperti itu ya, ada sisi agak psycho dikit ya. Kalau nyakitin orang langsung puas gitu. Iya, ada kepuasan. Saya mau tahu deh, kalau balik lagi ke waktu pertama kali mendapatkan pesugihan piring rotan, Iya, ada ritual yang dilakukan nggak di tempat itu? saya tidak ada banyak melakukan ritual, hanya Bayar mahar, bayar mahar lalu dan berpuasa putih berapa lama? 30 hari. Bau ya, bau kera. Aku boleh nanya lagi ya? Silakan. Itu kan pesugihan biasanya suka minta tumbal. Betul. Kalau pesugihan yang dilakukan sama Mas itu ada tumbalnya? Ada. Udah Dan terjadi sudah ya? 2 orang. Waktu pertama kali mendapatkan piring rotan itu kan tujuannya untuk dihormati begitu ya, disegani. Untuk Berhasil nggak? Sejauh mana bisa dapat apa yang Anda mau? ya berhasil. Sejauh Apa yang apa yang terjadi? saya mau punya apa saya bisa. Misalnya? Saya mau punya mobil, saya mau punya rumah, saya mau punya kehormatan, Mobil, rumah, dan saya dihargai. Kehormatan, tahta. Apakah bawa piring rotannya hari ini? Ada. Boleh saya lihat gak Mas Mardi? silakan Mas Mardi. Piring rotan. Dan saya akan menunjukkan bagaimana saya berritual. Boleh silakan. Ya kalau ritual berarti bisa memanggil makhluk ini dong. Bisa? Sebentar, sebelum melakukan ritual saya mau nanya dulu. Boleh. Sejauh yang saya tahu dari partisipan yang datang, setiap pesugihan itu pasti ada tumbal. Iya, Pernah ada tumbal nggak sejauh ini? sudah 2. Siapa? Saya tidak kenal orangnya. Itu yang Anda makan pukuli? di tempat saya. Makan? Iya, kan saya buka
berdagang. Dagang bisnis kuliner, warung makan. Ya, Mereka makan, lalu kemudian mereka kondisinya seperti apa? ada yang seperti kena sakit jantung, tiba-tiba meninggal. Satu lagi? Satu lagi itu dia dalam perjalanan Kecelakaan maksudnya? kecelakaan setelah makan. Tapi memang ada perjanjian untuk ada tumbal waktu mendapat pesugihan ini? Ada, Dan Anda Anda sanggupi? iya. Anda sanggupi untuk Iya. memberikan tumbal? Karena tumbal itu bukan saya yang pilih, makhluk itu yang pilih. Saya mau lihat Mardi gimana kalau ritual. Selain Mardi melakukan ritual, tapi hawa nafsunya tinggi sekali ya. Terasa sama kamu? Iya, saya terasa sekali. Mardi harus jujur sama saya. Kamu punya pasangan kan? Ada, Tapi kamu punya wanita lain juga bukan? Jujur. ada. Saya ngerasain itu di diri Mardi loh. Apakah ini juga bagian dari ritual ya? Maksud tujuan dari ritual supaya kamu disukai banyak wanita gitu? Kalau itu tidak. Aku nggak tahu nih, maaf sekali ya, aku agak-agak kasar ngomongnya. Kalau misalnya seorang perempuan lihat Mardi tuh bawaannya saya ngerasa di dalam tubuh Mardi tuh punya, ini bukan sex appeal, tapi kayak pengen pengen dituin deh gitu. Itu bagian dari tujuan. Saya nggak tahu apakah Jadi itu ada bonus faktor- dari ritual tersebut. Bonus efek. Mungkin itu efek saya karena ambil pesugihan ini tidak serta-merta untuk itu ya. Tapi hanya untuk kesuksesan saya aja. Oh, Tapi oke. emang benar, perempuan-perempuan yang Anda inginkan biasanya Anda dapatkan? nyantol. biasanya. Dan Bahkan Anda saya tidak menginginkannya, tapi Ya, ada. perempuan mendekat gitu? Iya. Iya. Kamu melihat Mardi seperti apa, Intan? So Apakah far ada sih, daya tarik yang maksudnya kayak mau kenal, deket? enggak sih. Nggak terasa ya? Enggak terasa, belum terasa. Mungkin karena kita juga baru banget ketemu kan. Coba deh, kamu nyamperin dia dan salaman sama dia atau pegang tangannya dia kayak gini. Gini. Cobain. Kalau kita kan memang kelihatan brother and sister. Kita bertiga. Cobain deh energinya. Sister. Apa rasanya? Rasanya memang kayak ketemu sama laki-laki yang berwibawa. Oh, Berwibawa, Iya. menyenangkan, karismatik Ya, gitu. karismatik. Bener banget. Aduh, yaudah jangan lama-lama. Dari situ pelet lagi. Mardi silakan Mardi. melakukan ritualnya kalau Oke, boleh. biasanya saya setelah warung saya tutup, saya hanya melakukan ritual seperti ini. Di setiap piring-piring. Setiap malam nih? Ya, Oke. jadi ada 2 ritual yang saya lakukan. Pertama, saya lakukan ritual seperti ini. Setiap malam setelah warung saya tutup, saya taburkan ke semua piring rotan. Syaratnya seperti itu. Yang kedua, Bakar menyan. ya, Iya. ini saya lakukan setiap malam Jumat Kliwon. Seperti itu kurang lebih. Roy. Tiba-tiba kepala saya bagian kanan leher tuh kayak ada yang mukul gitu dan terasa merinding sebelah kanan saya. Kamu merasakan sesuatu nggak waktu dia melakukan ritual? Iya, dia melakukan ritual. Saya juga merasakan efek pusing juga. Ada Baunya juga, bau menyannya juga bikin kita Itu juga mau ya. Aku muntah tiba-tiba sih. juga nih ngerasa kayak berat di sini. Betul. Sama Ya, tapi aku agak lebih bawah di sini. ada yang datang ya. ada yang datang sebenarnya. Lalu setelah dibakar, ya aku juga ini mulai Terasa ngerasain. juga ya. Tapi di kanan semua kita ya. Di kanan semua. Aku juga sebelah kanan nih, nggak enak Iya. banget.
kok kayak kalau monyet gitu kan emang nyangkutnya di pundak sebelah satu sisi gitu, bukan dua-duanya. Oke. Iya, kayaknya dia berubah ya. Iya. Ritual ini dilakukan ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Iya, warung saya laris terus setiap hari. Tapi efeknya adalah saya terlalu sering konflik dengan keluarga saya. Oke, ini ritual ini untuk memanggil si siluman ini ya, Roy? Ritual ini untuk memanggil siluman ini. Bisa dipanggil nggak sekarang, Roy? Saya yakin Mardi bisa manggil. Masukin, Ge. Kalau memang bisa masuk. Saya coba. Dia masuk ya? Iya. Hati-hati, Roy. Matanya merah lu. Mirip banget sama gambarnya. Ayo lawan. Kalau emang kau berani sama saya, siluman kera. Nggak apa. Saya nggak takut sama siluman kera ginian.